dengan kakak-kakak yang ada di Arstamar Sankit. Namun sebelumnya saya mengajak adik-adik semua untuk melakukan yel-yel Arstamar Sankit. Arstamar Sankit. Saat ini kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan yang mengatakan Yesusku hebat. Yesus
berdoa pembukaan. Namun sebelumnya kita masih memuji Tuhan yang mengatakan, Yesus kupanggil. Dengan sikap berdoa kita menaikkan pujian Yesus kupanggil. Kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak dari Yarstamar Saintkit. Namun sebelumnya kita masih memuji Tuhan. Alkitab buku terindah.
di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami dan biarlah kami menjadi anak-anak yang dengar-dengar akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Ayub pasal 5 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Sekali lagi adik-adik. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Nah, adik-adik, supaya lebih gampang mengingatnya, kita akan membuatnya dalam bentuk gerakan. Adik-adik bisa mengikuti kakak-kakak yang ada di video ini. 1, 2, 3. Ayub 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Sekali lagi adik-adik. Ayub 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Nah, shalom adik-adik, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tadi kakak sudah mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita, yaitu ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta melakukan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak bercerita tentang Yesusku hebat. Seperti nyanyian yang kakak-kakak nyanyikan tadi, bahwa Yesus hebat, dia menyembuhkan penyakit kita, bahkan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar, yang mungkin bagi kita mustahil, atau mungkin bagi kita tidak mungkin, yang adik-adik. Nah, sebagai tema kita pada pagi hari ini, Yesusku hebat. Nah, mungkin ada yang bertanya, bu kakak bisa bilang kalau Yesus hebat? Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa lihat kalau Tuhan Yesus hebat pada saat penciptaan adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan di situ Dia menciptakan terang dan gelap. Yang gelap dinamakan malam dan terang itu dinamakan siang. Nah, adik-adik, pada hari yang kedua Allah juga menciptakan yang namanya cakrawala yang memisahkan air dengan daratan. Nah, mungkin adik-adik apalagi ya. Terus pada hari yang ketiga adik-adik, Allah juga menciptakan yang namanya tumbuh-tumbuhan adik-adik. Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, tunas-tunas yang berbuah dan yang berbiji. Dan yang berikutnya, Tuhan juga menciptakan bulan dan bintang-bintang yang menjadi bintang yang menguasai malam dan bulan yang menguasai siang. Nah, berikutnya adik-adik, Allah juga menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan yang ada di laut adik-adik. Dan juga binatang-binatang yang lainnya, kerbau, kelinci, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada hari yang ke-6 adik-adik, Allah menciptakan manusia yang istimewa, yang terbuat dari debu tanah. Nah, adik-adik, yang selanjutnya, nah, ini ya, Allah menciptakan manusia adik-adik. Manusia yang pertama itu Adam dan Hawa. Begitu juga yang menciptakan adik-adik, kakak, papa, mama, dan semua orang. Itu yang menciptakan Allah adik-adik. Nah, berikutnya, dimana kita lihat kalau Yesus kita itu hebat. Nah,
pada saat dia memberi makanan 5.000 orang adik-adik. Nah, tahu nggak makanan pada saat itu yang tersedia adik-adik? Cuman 5, ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, kalau bagi kita, kalau kita pikirkan yang adik, tidak mungkin ya, tidak mungkin masa orang sebanyak 5.000 orang, tetapi makanannya disediakan cuma 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik, nah tengoklah adik-adik, alangkah banyaknya orang di sekitar Tuhan Yesus yang mau makan dari 5 roti dan 2 ikan. Tetapi mereka bahkan pun kenyang dan sisanya pun masih ada adik-adik. Nah, sisanya masih banyak 12 bakul. Nah, itulah kehebatan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan bisa melakukan apa saja yang tidak mungkin kita tidak percaya, kita tidak mungkin ya adik-adik. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya adik-adik, kita juga bisa melihat kalau Tuhan Yesus kita itu hebat. Nah, pada saat dia menyembuhkan orang yang buta. Nah, adik-adik pernah melihat nggak orang yang buta? Orang yang buta itu tidak bisa melihat adik-adik. Coba aja adik-adik dulu tutup matanya ya, tutup matanya dan meraba kemana ke sini, tidak melihat tuh adik-adik. Tetapi pada saat orang buta itu datang kepada Tuhan Yesus, tahu nggak adik-adik? Matanya langsung sembuh karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Nah, selanjutnya ya adik-adik, Tuhan Yesus juga membangkitkan orang yang meninggal adik-adik. Nah, kalau adik-adik sudah tahu orang yang meninggal, nggak mungkin ya adik-adik kalau kita sudah melihat terus bangkit lagi, itu tidak mungkin bagi kita adik-adik. Nah, tetapi karena Tuhan Yesus kita, Tuhan kakak, Tuhan Yesus adik-adik dan semua orang yang percaya hebat. Nah, ini dia adik-adik, terbukti bahwa orang yang meninggal pun bisa bangkit, bisa hidup kembali. Nah, ini adik-adik. Nah, selanjutnya ada banyak adik-adik, ada banyak sesuai dengan ayat firman Tuhan kita tadi, ada banyak perbuatan-perbuatan dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan Yesus. Apalagi adik-adik, nah di sini lagi adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tahu nggak adik-adik, orang yang lumpuh itu orang yang tidak bisa berjalan, orang yang tidak bisa kemana-kemana, paling dia itu duduk terbaring, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa jalan ke sana ke sini seperti adik-adik. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu hebat, dia datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Nah, pas Tuhan Yesus menyembuhkannya, tidak pakai waktu adik-adik atau seminggu kemudian, 2 hari, 3 hari, tidak adik. Tetapi dikatakannya dalam firman Tuhan adik-adik, dalam Alkitab, seketika itu juga dia sembuh, dia bisa berjalan adik-adik. Nah, kalau menurut kita tidak mungkin ya adik-adik, tetapi karena Tuhan Yesus kita hebat, maka apapun yang diperbuatnya bisa terjadi. Nah, selanjutnya adik-adik, kita juga bisa melihat kalau Tuhan Yesus kita itu hebat. Nah, adik-adik pernah nggak berjalan di atas air? Ya, nggak mungkin lah ya, nggak mungkin kalau adik-adik itu bisa berjalan di atas air. Kalau kita pun berjalan di atas air, pasti kita tenggelam adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus pada saat dia berjalan di atas air, dia tidak tenggelam adik-adik. Dia bisa berjalan di atas air. Nah, ini adik-adik. Dia berjalan di atas air. Nah, murid-muridnya juga. Nah, ini adik-adik. Bahkan muridnya pun tenggelam karena tidak percaya, tidak percaya diri. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu karena dia hebat, nah dia bisa melakukan segala apapun yang mungkin tidak mungkin bagi kita. Kok bisa ya seperti itu? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari segala yang Tuhan perbuat, baik itu dalam penciptaannya, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, dan segala macamnya. Nah, adik-adik, mungkin pada saat ini juga adik-adik dalam keadaan kesulitan, banyak pergumulannya, atau adik-adik mungkin dalam keadaan sakit. Nah, adik-adik jangan khawatir. Nah, mendingan adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang hebat, yang melakukan segala apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adik-adik. Nah, Tuhan kita itu apapun yang dibuatnya pasti terjadi adik-adik, akan nyata bagi kita. Seperti juga adik-adik mungkin dalam sekolahnya bergumul
berkumpul dalam keluarga, bahkan dalam teman-temannya yang mungkin bandel. Kita berdoa aja adik-adik. Maka kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu hebat, nah maka pergumulan adik-adik akan Tuhan jawab. Seperti yang diadakannya di dalam Alkitab, ada banyak adik-adik, ada banyak cara yang diperbuat Tuhan Yesus, tetapi semuanya jadi. Nah adik-adik, sekali lagi kakak bilang, jangan khawatir tentang apapun yang dialami oleh adik-adik. Berserah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus, nyatakanlah segala permasalahan adik-adik, pergumulan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah sekian saja firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus kami hebat, yang melakukan segala perbuatan-perbuatan yang besar, dan begitu juga keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya apapun yang kami gumuli pada saat ini, apapun permasalahan kami, Tuhan ada buat kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita masih memuji Tuhan. Waktu kau sudah. Kami selanjutnya semua kami serahkan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita masih melakukan Yelir Arastamar Saint Kim.